Saudara, seorang anak yang mendapati kekerasan oleh oknum dokter di Makassar masih mengalami trauma. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar menjelaskan korban mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Saudara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar masih memberikan pendampingan kepada korban yang masih berusia 3 tahun. Korban diberikan konseling bersama ayah dan ibunya. Pasca kejadian, sang anak mengalami perubahan perilaku seperti susah tidur dan kurang berinteraksi dengan orang sekitar. Informasi selengkapnya kasus seorang dokter yang melakukan kekerasan terhadap seorang anak balita. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, selamat pagi. Sejauh ini bagaimana dengan kondisi anak korban kekerasan dari dokter tersebut? Karena informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa sang anak ataupun korban mengalami perubahan perilaku, begitu Linda. Baik, selamat pagi Ian dan juga saudara. Memang dari data yang kami dapatkan, kondisi terkini korban memang mengalami perubahan tingkah laku yang signifikan. Ini menurut UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang sebelumnya telah melakukan assessment bersama dengan orang tua ataupun ayah dan ibu dan juga korban berusia 3 tahun itu sendiri. Perubahan tingkah laku ini maksud di sini yaitu diantaranya ada kesulitan untuk tidur, kesulitan berinteraksi bersama dengan orang yang berada di sekitarnya, terutama jika berada di tempat yang ramai. Nantinya sebelumnya psikolog juga akan melakukan konseling terhadap orang tua dan juga anak untuk menentukan apakah misalnya tindak kekerasan yang terjadi pada bocah berusia 3 tahun ini nantinya bisa mengalami trauma ataupun bisa memberikan kesehatan mental kepada anak ini oleh konseling bersama dengan psikolog. Saat ini tentunya proses pendampingan terhadap baik itu ayah ibu korban dan juga terhadap korban sendiri masih terus dilakukan. Dan untuk saat ini korban dan juga orang tua korban berada di rumah aman dan tentunya terus diberikan konseling assessment baik itu dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun konseling yang nantinya akan dilakukan bersama dengan psikolog. Akan dilakukan konseling terhadap korban dan juga orang tuanya. Ini berarti dari berbagai pihak termasuk anak dan juga orang tuanya yang akan dilakukan konseling. Apa kemudian yang akan digali oleh tim psikolog terkait dengan konseling terhadap anak dan juga termasuk orang tuanya yang akan dimintai keterangan ataupun konseling ini, Linda? Baik, salah satu konselingnya yaitu tentunya perubahan perilaku tadi dan juga tentunya menggali lebih dalam lagi terkait dengan perilaku anak karena melihat juga bahwa korban ini masih berusia di bawah 3 tahun seperti itu ya dan juga saudara. Selain itu juga untuk tersangka sendiri yaitu dokter berinisial M sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tersangka saat ini tidak ditahan karena ancaman hukumannya yang kurang dari 5 tahun. Tersangka sebelumnya dikenakan pasal 80 ayat 1 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun dan juga 6 bulan penjara. Seperti yang diberitakan sebelumnya dalam video yang beredar yang tentunya viral di media sosial, kejadian ini berawal dari tersangka dokter berinisial N ini bersama dengan temannya sedang bermain catur di dalam sebuah warung kopi di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Anggrek, Kecamatan Panasisan. Tidak lama kemudian muncul ayah korban bersama dengan korban memasuki warung kopi dan bisa terlihat di video bahwa anak korban ini kemudian mendekati meja permainan catur dokter berinisial M dan setelah itu kemudian anak ini kemudian memegang tidak catur dan kemudian setelah itu langsung terjadi kekerasan antara dari dokter berinisial M ini ke anak berusia 3 tahun ini. Untuk saat ini tentunya polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih dalam lagi terkait dengan kasus ini. Ya, dokter ataupun oknum dokter ini sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan hingga saat ini. Kemudian pihak korban dan juga kedua orang tuanya saat ini sudah berada di rumah aman. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.